Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi news. Kali ini aku bakal kasih tauin Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan e-learningnya dari rumah kepada murid-murid yang juga ada di rumah. Ini sebagai gantinya untuk para guru yang tidak bisa mengajar di kelas karena adanya penyakit COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih caranya? Pertama-tama kita harus membuat sebuah soal dulu ya. Sebuah soal dibuat dengan yang namanya Google Form. Google Form ini bukan Google Form sembarangan karena berbentuk kuis. Gimana sih cara membuat Google Form? Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome-nya karena kita akan membuat di Google Chrome. Nah, setelah itu, ini Google Form-nya seperti ini ya. Tapi biar kalian gak bingung, biar Bapak Ibu tidak bingung, pertama-tama kita harus klik dulu di sini Google Form ya, Google Form. Setelah diklik, nanti Bapak Ibu silahkan pilihnya yang mana. Jangan yang atas, juga jangan yang ketiga. Pilihnya yang kedua saja. Tulisannya Google Formulir buat analisis survei gratis. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih yang atas, maka itu akan berbayar. Karena kita maunya yang gratisan, ya udah kita pilihnya yang kedua saja. Setelah itu, setelah diklik, nah di sini buka dengan Google Formulir. Kita tunggu. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan menulis formulir tanpa judul ini, ganti dengan misalnya soal fikih atau soal prakarya. Karena saya guru prakarya Bapak Ibu ya. Setelah itu deskripsi formulirnya misalnya ketentuannya ya. Silakan baca doa dulu, baca doa sebelum mengerjakan. Terus misalnya hanya dikerjakan satu kali saja. Pokoknya ketentuan-ketentuan untuk soal inilah ya. Bapak Ibu pasti tahu lah. Bapak Ibu yang paling penting gitu loh, yang paling tahu gitu ya. Setelah itu pertanyaan tanpa. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, pertama-tama kita klik dulu di sini ada gambar yang namanya Google. Kita mau buat Google Quiz ya, Google Quiz. Di sini ternyata tidak bisa ya. Tambahkan kolaborator soal prakarya, saya mengandung untuk formulir. Parah ini. Nah, kita klik setelan. Nah, di sini jadi rada sulit ya kalau di HP ternyata. Sulitnya karena gearnya dia tidak langsung ya, tapi sama aja kok. Intinya sama aja. Kita harus ke setelan, lalu kita ke kuis. Di sini penting karena dengan kita mengaktifkan kuis, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai anak-anak, yaitu setiap anak-anak mengerjakan jawaban, maka dia akan mendapatkan poin. Nah, kuis ini bertujuan untuk mengaktifkan poin. Ya, poin. Setelah itu kita klik simpan aja. Pertanyaan yang pertama biasanya adalah nama. Wajib nama dulu ya, karena kita biar tahu pekerjaan anak ini siapa. Nilai 80 ini punya siapa, nilai 90 ini punya siapa, nilai 70 ini punya siapa. Karena nama itu penting. Jadi buat anak murid yang bohong ketahuan, karena di sini semua dari kapannya nanti di Excel ya Bapak Ibu ya. Di sini jawaban singkat aja. Sebenarnya ada berbagai macam, karena nama itu jawaban singkat, nggak mungkin dong nama pilihan ganda. Makanya kita jawaban singkat saja. Setelah itu Bapak Ibu klik wajib diisi di sini ya. Kenapa harus diklik wajib diisi? Biar anak-anak harus mengisi. Kalau misalnya anak-anak klik kirim tanpa mengisi nama, itu tidak akan bisa. Jadi Bapak Ibu harus klik wajib diisi agar anak-anak mengisinya. Setelah itu yang kedua adalah klik plusnya. Di sebelah kiri bawah ada tanda plus. Nah, setelah itu biasanya kelas ya Bapak Ibu ya. Tulis saja kelas. Setelah itu Bapak Ibu pilihan ganda. Di sini dia berubah jadi jawaban singkat. Kita ganti jadi pilihan ganda. Setelah itu Bapak Ibu opsinya di sini misalnya saya mengajar prakarya itu kelas 7. Kelas 7 1 Bapak Ibu ya. Setelah itu tambahkan opsi karena kelas 7 itu sampai ada 3, maka 71 72. Di sini kalau salah bisa ke atas lagi Bapak Ibu ya, 72, lalu klik lagi di sini 73. Setelah itu Bapak Ibu di sini klik lagi wajib diisi. Nah, biar anak-anak bisa milih yang mana kelasan dia gitu loh ya. Setelah itu Bapak Ibu mulai membuat soalnya. Ini kan baru pertanyaan identitas. Sekarang soal yang sesungguhnya. Caranya gimana? Bapak Ibu klik plus aja di sini. Setelah klik plus, Bapak Ibu misalnya pertanyaan pertama itu harus diketik dulu angka 1 biar nggak bingung ya, biar anak-anak ngerjain, oh gue udah sampai nomor ini, gue udah sampai nomor ini gitu ya. Karena di Google Form itu tidak ada penomoran, makanya penomoran kita buat sendiri Bapak Ibu ya. Setelah itu klik angka 1, kita tulis pertanyaannya. Misalnya pertanyaan prakarya.
misalnya manakah di bawah ini yang termasuk limbah organik? Nah, ini dia. Setelah itu Bapak Ibu, pilihan ganda di sini tambahkan opsi sampai 3, boleh caranya bebas lah ya, sampai 4 ya. Setelah itu misalnya organik, limbah organik, misalnya di sini ada tulang ikan, di sini ada kaleng, di sini ada kaca, di sini daun aja deh. Setelah itu di sini ada besi. Nah, anak-anak kan pasti tahu jawabannya adalah daun. Nah, Bapak Ibu, di sini kita klik yang checklist kotak biru ya. Di sini kita harus memberi jawabannya Bapak Ibu. Kalau jawabannya daun, kita klik daun. Nah, Bapak Ibu harus memberikan poinnya. Poinnya, jumlahnya, besarannya harus ditentukan dengan berapa banyak soal yang Bapak Ibu berikan. Misalnya Bapak Ibu memberikan 20 soal, maka poinnya 5. Loh kenapa? Karena kalau anak mengerjakan 20 soal itu secara betul semua, 20 dikali 5 jumlahnya adalah 100 Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya cuma bikin 10 soal berarti poinnya 10 Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak-anak betul semua 10 soal, maka dia akan mendapatkan nilai 100. Seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah itu selesai. Nah, soal nomor 1 sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita ulang lagi cara yang sama. Ini jangan lupa wajib diisi ya. Klik plus sebelah kiri bawah. Lalu buat pertanyaan yang kedua. Misalnya pertanyaan kedua, daur ulang disebut juga dengan, sebut dengan titik. Di sini karena jawabannya adalah misalnya di sini ada reborn ya, di sini ada lagi rekreasi, di sini ada recycle, tulisannya gini kalau nggak salah ya, dan ada lagi misalnya redo. Nah, redo ya. Di sini jawabannya recycle ya Bapak Ibu ya. Klik checklist lagi seperti tadi. Lalu di sini ada recycle jawabannya. Lalu tambahkan poinnya di sini 5 poin. Ya Bapak Ibu ya. Atau 10 poin. Kalau untuk 10 soal saja. Setelah itu klik selesai. Setelah itu Bapak Ibu, misalnya Pak, bagaimana kalau misalnya ingin membuat narasi? Nah, ini biasanya soal bahasa Inggris itu ada narasi. Untuk narasi, Bapak Ibu klik TT di sini nih ya, T besar dan T kecil. Misalnya narasinya tentang puisi. Perhatikan puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5 gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu bikin puisinya, halo, selamat siang. Kok ini puisi ya? Bodo amat. Pokoknya buat contoh aja. Gerimis tidak dingin. Terik tidak selalu panas. Tapi kamu selalu nyaman di hatiku. Hai. Gila, nggak nyambung, bodo amat. Setelah itu Bapak Ibu buat soal lagi kayak tadi ya, plus di sini. Pertanyaannya apa kayak gitu, misalnya manakah di atas yang artinya hujan kecil. Misalnya di sini adalah gerimis, yang kedua misalnya panas, yang ketiga misalnya dingin, yang keempat misalnya nyaman. Nah, seperti sama kayak tadi Bapak Ibu ya. Setelah itu klik plus lagi checklist. Setelah itu jawabannya misalnya gerimis, lalu poinnya 10 gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu klik selesai. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jangan lupa kita kirim. Kita kirim ya Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat poin totalnya sudah mendapatkan 30 Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kirim.
Klik aja di sini nih gambar segitiga kanan nih, nih yang ini nih. Nah, klik kirim Bapak Ibu. Setelah itu klik yang tengah nih Bapak Ibu nih, namanya link ya. Di sini kita meminta tautannya. Setelah itu Bapak Ibu klik salin aja di sini. Nah, setelah klik salin, Bapak Ibu langsung bagikan ke murid. Nah, bagikan boleh ke chat WhatsApp ataupun Google Classroom. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya pengen belajar Google Classroom, pantengin saja channel ini karena setelah ini bakalan saya ajarin bagaimana caranya menggunakan Google Classroom. Karena caranya cukup rumit ya, saya juga sebelumnya nggak ngerti gimana caranya menggunakan Google Classroom. Setelah saya sama-sama bekerja sama dengan murid, maka saya mengerti fungsi-fungsinya dari Google Classroom itu sendiri gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini udah selesai. Kalau Bapak Ibu sudah membagikan kepada murid, nanti ada responnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana contoh responnya? Di sini ada respon. Nah, di sini ada tanggapan dari murid. Misalnya murid sudah mengerjakan, di sini bisa ketahuan Bapak Ibu ya. Di sini ada Excel-nya. Setelah itu kita klik aja buat di sini ya. Buat. Nah, nanti keluar Excel-nya Bapak Ibu. Kita diminta untuk emailnya. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini masih kosong. Saya pengen kasih contoh yang sudah ada isinya Bapak Ibu ya. Di sini kita buka aja Google Drive ya Bapak Ibu, klik Google Drive. Google Drive itu untuk melanjutkan Google Formulir, bukan untuk memulai Google Formulir. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat Google Formulir tadi di Google Chrome, lalu klik Google Formulir dan membuat Google Formulir, itu langkah untuk membuatnya. Nah, habis itu Bapak Ibu makan atau minum itu ditutup gitu ya. Bapak Ibu bisa ngelanjutin dari Google Drive ini. Misalnya saya di sini sudah membuat e-learning Vicky ya, Vicky paket 5. Ini untuk kelas 9 Bapak Ibu di MTS Nurul Saadah ya. Nah, saya pengen lihat respon anak-anak nih. Respon anak-anak gimana sih terhadap soal ini? Apakah sudah mengerjakan semua? Nama-namanya ada semuanya Bapak Ibu ya. Klik aja respon. Setelah itu klik di sini ada Excel nih Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya saya pengen kasih tauin hebatnya dari Google Form. Di sini ada jawabannya ya, ada grafiknya. Maksudnya di sini pertanyaan 11 jawaban yang benar 51 sampai 108 seperti itu Bapak Ibu ya. Ini berarti pertanyaan nomor 11 itu rada sulit atau rada gampang gitu ya. Pokoknya begitulah ya. Setelah itu nama lengkap di sini ada Winda Firza. Di sini orang-orang yang teratas gitu Bapak Ibu ya. Di sini ada lagi grafiknya, misalnya kelas 91 33%, 92 34% dan 93 mengerjakan seperti ini ya. Tanggapannya untuk soal nomor 1, jawaban yang A yang betul ternyata cuma sampai 71 anak gitu loh ya. Sisanya pada menjawab B, C dan D. Dan berikutnya ini ada grafiknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memantau sebenarnya bobot soal Ibu yang berikan itu bagaimana. Apakah jawabannya anak-anak pada betul atau enggak, anak-anak kesulitan atau enggak. Jadi kalau misalnya nggak taunya seperti ini ya, seperti ini anak-anak keliru antara jawabannya nih. Ini grafiknya yang paling buruk sepertinya ini ya, yang nomor 6. Berarti Bapak Ibu harus menjelaskan ulang soal nomor 6 ini. Kenapa? Karena murid-murid tidak mengerti dengan soal nomor 6, banyak yang salah Bapak Ibu. Nah, gitu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana Excelnya? Kita lihat saja Excelnya. Kita klik di sini email saya Mr. Habib. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di sini lengkap sekali Bapak Ibu ya. Ada timestamp. Timestamp itu adalah waktu loginnya Bapak Ibu. Skornya itu nilainya. Di sini misalnya saya mau ngeliat Aziza. Aziza mana Aziza? Nah, di sini Aziza ya. Murid paling populer, paling ya ibaratnya dia adalah unggulan lah dari kelas 9 Aziza. Di sini nilainya 94 Bapak Ibu. 94, dia kelasnya sekelas 93. Dia jawaban pertamanya adalah A, D. Semuanya kerekap Bapak Ibu ya. Jadi bagusnya Google Form seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau untuk nanti membuat sebuah analisis. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari sini ya. Jadi mempermudah guru untuk membuat analisis soal. Apakah bobotnya bagaimana, soal itu mudah atau sulitnya biar ketahuan dari sini ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngasal lagi. Biasanya kalau mau akreditasi atau mau ada pengawas gitu ya, semuanya harus dibuat tetapi dengan rekayasa. Nah, kalau menggunakan ini Bapak Ibu jadi nggak usah rekayasa lagi karena sudah jelas semuanya nih Bapak Ibu ya. Di sini ada berapa murid nih yang mengerjakan? Ada 109 dikurangin 1 buat judul, berarti ada 108.
108 murid yang sudah mengerjakan. Sedangkan murid saya 109. Berarti ada satu murid yang tidak mengerjakan. Di sini ada nama yang double 3. Berarti ada 3 murid yang tidak mengerjakan. Berarti bisa ketahuan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau saya ngajarin kecepatan, karena memang ini cara saya agar tidak membuat video ini menjadi video yang sangat berat. Yaitu kalau semakin lama videonya maka akan semakin berat, kapasitasnya semakin besar, maka uploadnya nanti akan semakin mahal Bapak Ibu ya. Jadi saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.